Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 37. Karena itu timbullah niatnya untuk langsung berbicara agar ia mendapat kepastian, apakah benar Ki Dipanala itu terlibat atau tidak. Karena itulah maka Buntal pun kemudian merayap semakin dekat. Dan tiba-tiba saja ia meloncat keluar dari persembunyiannya dan berdiri tegak di hadapan kedua orang itu. Ki Dipanala dan kawannya terkejut bukan buatan, mereka sama sekali tidak menduga bahwa tiba-tiba saja seseorang telah berdiri di hadapannya. Apalagi ketika Ki Dipanala melihat wajah itu, seorang anak muda yang bernama Buntal. "Buntal," ia berdesis. "Ya Ki Dipanala. Agaknya Ki Dipanala masih mengenal aku." "Tentu, aku tentu mengenalmu." "Terima kasih Ki Dipanala," jawab Buntal kemudian, lalu, "Tetapi di dalam keadaan seperti ini, perkenankanlah aku bertanya, apakah yang Kia lakukan di sini?" "Baru saja sekelompok orang membakar dan merampok di padukuhan ini." Kemudian Ki Dipanala datang berdua seolah-olah melihat hasil dari perbuatan yang ganas itu. Ki Dipanala termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, "Hanya suatu kebetulan bahwa aku lewat di tempat ini. Aku mendengar suara kentong titir, sehingga aku singgah sejenak untuk melihat, apakah yang sebenarnya telah terjadi. Dan di sini aku melihat sebuah rumah sedang terbakar." "Ki Dipanala. Agaknya Ki Dipanala baru dalam perjalanan. Dari mana atau akan pergi kemana?" Ki Dipanala menjadi agak bingung. Jawabnya, sekedar nganglang untuk melihat perkembangan keadaan Buntal. Tetapi Ki Dipanala rasa-rasanya menilai peristiwa ini sebagai suatu keadaan yang sudah selesai, dan sebagai suatu rencana yang sudah dikerjakan dengan baik. "Ah, kau jangan mengada-ada. Aku benar-benar kebetulan saja lewat di daerah ini." "Paman," berkata Buntal kemudian, "aku minta maaf bahwa aku terpaksa berbuat sesuatu yang barangkali tidak menyenangkan bagi Paman. Tetapi apa boleh buat?" Buntal menarik nafas dalam-dalam, kemudian, "Apakah Paman terlibat di dalam perbuatan ini?" "Buntal," Ki Dipanala memotong, "kau jangan berprasangka yang demikian terhadapku. Beberapa saat yang lampau, Jatisari telah dibayangi oleh petugas sandi. Ketika petugas sandi itu hilang, maka sepasukan prajurit datang untuk mencarinya. Dan pasukan berkuda yang datang itu ternyata dipimpin oleh Raden Juwiring. Apa hubungannya dengan aku sekarang? Paman adalah orang yang dekat sekali dengan Raden Juwiring. Jika Raden Juwiring ternyata kemudian tergelincir ke dalam sikapnya sekarang, maka Ki Dipanala pun agaknya tidak akan sulit untuk sampai ke jalan serupa." Ki Dipanala menjadi semakin gelisah. Katanya, "Kau mengambil kesimpulan yang salah Buntal. Aku sama sekali tidak ikut serta di dalam pergolakan ini. Aku berdiri di luar sama sekali." "Tentu kau dapat berkata begitu sekarang Paman. Namun kehadiran Paman, dan penilaian Paman atas yang terjadi ini sangat mencurigakan. Ketika aku mendengar bahwa Raden Juwiring kini menjadi seorang senopati dari pasukan berkuda Surakarta yang bekerja bersama dengan Kumpeni, aku menjadi sangat kecewa. Dan sekarang aku melihat sikap Ki Dipanala yang tidak dapat aku mengerti. Sudahlah. Baiklah aku pergi. Jika kau anggap bahwa kehadiranku di sini dapat menumbuhkan kecurigaanmu." "Begitu saja pergi," sahut Buntal, "Maaf Paman. Sebaiknya Paman aku antarkan menghadap Kiai Sarpasrana dan bahkan menghadap Pangeran Mangkubumi." "Pangeran Mangkubumi? Kenapa aku harus menghadap Pangeran Mangkubumi?" "Jika sekiranya kau menganggap tindakanku merugikan perjuangan Pangeran Mangkubumi, maka kau tidak berhak membawa aku kepadanya." "Paman," berkata Buntal, "Paman tentu tahu bahwa perbuatan orang-orang yang membakar dan merampok ini sangat merugikan perjuangan Raden Mas Said. Jika Paman memang terlibat, maka Paman pun telah melakukan sesuatu yang merugikan perjuangan menentang kekuasaan asing itu. Nah, setiap orang merasa bertanggung jawab atas kemerdekaan negerinya dan berjuang untuk menghapuskan pengaruh Kumpeni yang semakin lama semakin mencengkam Surakarta, sehingga tidak mustahil bahwa pada suatu ketika Surakarta benar-benar akan kehilangan dirinya sendiri." Ki Dipanala menjadi semakin gelisah. Katanya kemudian di sela debar jantungnya yang semakin cepat, "Jangan berprasangka terlampau jauh Buntal. Baiklah kita berpisah saja." "Tidak Paman. Bersalah atau tidak bersalah Paman terpaksa aku bawa menghadap Pangeran Mangkubumi. Bukankah tuduhanmu tindakanku ini merugikan perjuangan Raden Mas Said,
bukan Pangeran Mangkubumi. Meskipun ada bedanya, tetapi di dalam hal ini terpaksa aku lakukan. Baik Pangeran Mangkubumi maupun Raden Mas Said tentu akan berkepentingan dengan sikapmu. Buntal, suara Ki Dipanala menjadi dalam, kau sudah melakukan kesalahan pula. Pangeran Mangkubumi sampai saat ini belum melakukan sesuatu tindakan yang dapat dianggap sebagai suatu perlawanan terhadap Surakarta. Hanya karena sikap iri dan dengki beberapa orang bangsawan, Pangeran Mangkubumi menjadi semakin tersudut. Tetapi apakah kau pernah mendapat perintah untuk melakukan perlawanan atas Surakarta secara terbuka? Buntallah yang kemudian terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia sadar bahwa Ki Dipanala adalah seorang yang memiliki bukan saja pengertian yang jauh lebih luas daripadanya tentang pemerintahan, tetapi juga memiliki pengalaman yang cukup. Karena itu, maka untuk sejenak ia kebingungan untuk menjawab pertanyaan itu. Buntal, berkata Ki Dipanala kemudian, seandainya kau anggap orang Surakarta yang sedang melakukan perbuatan yang licik, maka kau sama sekali tidak berhak berbuat sesuatu. Apalagi atas nama Pangeran Mangkubumi. Dengan demikian kau sudah mendahuluinya melakukan perlawanan terbuka, karena kau telah melakukan tindakan terhadapku. Sejenak Buntal mematung, dan Ki Dipanala berkata seterusnya, karena itu, Buntal. Pergilah. Aku juga akan pergi. Masih banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu. Tetapi Buntal yang bimbang itu tiba-tiba berkata, jangan Ki Dipanala. Jangan pergi. Maksudmu? Bukan maksudku mendahului tindakan Pangeran Mangkubumi. Tetapi perbuatanmu dan beberapa prajurit Surakarta telah benar-benar merugikan perjuangan Raden Mas Said. Dengan demikian kau harus mempertanggungjawabkan. Kau akan aku bawa, apapun yang akan terjadi. Sebab aku kira persoalannya akan menjadi semakin jelas jika kau berhadapan dengan orang yang memiliki pengertian dan pengalaman yang jauh lebih luas daripadaku. Seandainya keputusannya kelak, Paman dilepaskan dan dipersilahkan kembali ke Surakarta, itu bukan lagi menjadi persoalanku. Jangan keras kepala Buntal, berkata Ki Dipanala, kau masih terlampau muda. Tindakanmu merugikan perjuangan Pangeran Mangkubumi. Dengan demikian kau sudah menyusutkan Pangeran Mangkubumi ke dalam kesulitan yang lebih parah lagi dari sekarang. Kau menggertak, tiba-tiba saja Buntal berkata tegas, kau ingin aku melepaskanmu. Tidak. Aku tidak akan melepaskan Paman dan kawan Paman itu. Ah, marilah. Serahkan senjata Paman. Kita pergi ke Sukawati. Terserah apa yang akan mereka lakukan atas Paman. Mungkin Paman akan dilepaskan, tetapi mungkin pula Paman akan diserahkan oleh para pemimpin di Sukawati kepada Raden Mas Said. Tetapi masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang aku tidak tahu. Kau jangan berpikir terlampau pendek Buntal. Waktuku sudah habis. Aku harus segera menghadap Kiai Sarpasrana. Jika demikian kembalilah. Aku akan kembali bersama Paman. Ki Dipanala termangu-mangu sejenak. Ia sadar bahwa murid Jati Aking ini tidak akan dapat diredakan begitu saja. Karena itu ia menjadi gelisah. Namun dalam pada itu, selagi Ki Dipanala belum menemukan cara yang sebaik-baiknya untuk menghindarkan diri dari persoalan yang akan menjadi semakin rumit dengan murid Jati Aking ini, kawannya yang belum pernah bergaul dengan Buntal, tidak dapat menahan perasaannya lagi. Selama itu ia menyerahkan persoalannya kepada Ki Dipanala. Tetapi agaknya Ki Dipanala dipengaruhi oleh hubungan yang pernah ada sebelumnya. Karena itu, maka kawan Ki Dipanala itu pun segera menyahut Ki Dipanala. Kau sudah terlalu sabar menghadapi anak muda yang bernama Buntal itu. Kau sudah mengatakan segalanya yang dapat kita katakan. Tetapi ia tidak percaya. Karena itu, marilah kita tinggalkan saja anak itu. Kita tidak memerlukannya dan kita tidak berurusan dengannya. Tetapi jika ia akan menghalang-halangi kita, maka kita berhak menolong diri kita sendiri. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku kenal anak itu dengan baik. Ia adalah saudara seperguruan Raden Juwiring. Tetapi agaknya ia sangat terpengaruh oleh keadaan sehingga ia tidak dapat menahan hatinya lagi. Sudahlah Ki Dipanala. Marilah kita kembali ke Surakarta sekarang. Kau menghina aku, tiba-tiba Buntal menggeram, aku memang belum mengenalmu sebelumnya. Aku belum pernah mempunyai urusan apapun dengan kau. Tetapi aku tidak dapat membiarkan pengkhianatan ini. Orang itu mengerutkan keningnya. Sejenak dipandanginya Ki Dipanala dengan tajamnya. Namun Ki Dipanala menggelengkan kepalanya.
Katanya, aku sependapat dengan kau. Marilah kita tinggalkan saja Buntal. Ki Dipanala. Aku tahu bahwa Kati adalah orang terdekat dengan Raden Juwiring. Kau adalah orang yang memiliki kemampuan yang dikagumi. Tetapi apa boleh buat? Aku harus memaksa kau datang menghadap Pangeran Mangkubumi atau orang yang dikuasakannya memeriksa persoalanmu. Ki Dipanala dan kawannya yang sudah turun dari atas punggung kudanya itu pun segera mengikatkan kudanya pada sebatang pohon perdu. Dengan ragu-ragu Ki Dipanala pun berkata, Buntal, apakah kau tidak dapat mengendalikan hatimu barang sedikit agar tidak terjadi sesuatu di antara kita? Persetan, serahkan senjatamu dan menyerahlah. Tetapi Ki Dipanala menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tahu bahwa kau adalah anak muda yang memiliki ilmu yang luar biasa. Kau adalah saudara seperguruan Raden Juwiring. Jika Raden Juwiring kemudian mendapat tambahan ilmu dari ayahandanya, maka kau pun tentu mendapat tambahan ilmu dari Kiai Sarpasrana. Dan aku yakin, bahwa apa yang kau miliki tidak akan kalah dari Raden Juwiring. Ki Dipanala berhenti sejenak, lalu, Buntal, tentu aku tidak akan berani melawan Raden Juwiring, bukan karena ia seorang putra pangeran, tetapi ilmunya memang luar biasa. Karena kau memiliki kemampuan seperti Raden Juwiring, maka aku pun sebenarnya tidak akan berani melawanmu. Tetapi jika kau tetap memaksa aku untuk ikut bersamamu, maka apa boleh buat? Aku akan mempertahankan kebebasanku. Buntal mengerutkan keningnya. Ditatapnya Ki Dipanala dengan sorot mata yang memancarkan keraguan-raguan. Ia tahu benar bahwa Ki Dipanala adalah orang yang baik. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, Buntal tidak mempunyai pilihan lain kecuali memaksanya untuk ikut bersamanya. Jika aku biarkan Ki Dipanala lepas, maka ia akan dapat banyak bercerita tentang diriku kepada Raden Juwiring, berkata Buntal di dalam hatinya. Karena itu maka Buntal pun berkata, maaf Ki Dipanala, jika Ki Dipanala tidak mau pergi bersamaku, aku akan memaksamu. Ki Dipanala tidak segera menjawab. Tetapi kawannya lah yang menyahut, tentu kami akan bertahan. Kami sudah cukup menahan hati selama ini, karena kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang tua yang harus lebih berdada longgar daripada anak muda-muda. Namun jika kemudian menyangkut kebebasan dan keselamatan, maka terpaksa aku harus berbuat sesuatu bersama Ki Dipanala. Mungkin kami berdua tidak memiliki kemampuan mempertahankan kebebasan dan keselamatan kami setingkat dengan kemampuanmu, namun apa boleh buat? Kami tidak akan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Buntal menjadi tegang. Ada pertentangan di dalam dirinya justru karena ia mengenal Ki Dipanala dengan baik. Namun kemudian ia pun menggeretakkan giginya sambil berkata, adalah salah kalian jika kalian berdiri di jalan yang salah. Ki Dipanala tidak menyahut lagi. Ia sadar bahwa pembicaraan berikutnya tidak akan ada gunanya. Karena itu, maka ia pun bersiaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Buntal pun kemudian bersiap pula. Perlahan-lahan ia mendekati Ki Dipanala sambil berkata, maaf Paman. Mungkin aku akan menyakiti Paman. Ki Dipanala masih tetap berdiri-diri. Tetapi berdua dengan kawannya ia pun segera melangkah saling menjauhi untuk memecah perhatian Buntal. Tetapi Buntal tidak gentar, ia merasa bahwa ilmunya cukup kuat untuk menghadapi dua orang yang siap melawannya itu. Demikianlah maka di antara mereka tidak lagi dapat diketemukan cara yang baik untuk mempertemukan niat masing-masing. Dengan demikian maka jalan yang terakhir yang mereka tempuh adalah kekerasan. Ki Dipanala, orang yang sudah kenyang makan garamnya kehidupan, sekali-sekali masih juga menarik nafas dalam-dalam. Tetapi seperti kata kawannya, jika persoalannya menyangkut harga diri, kebebasan dan keselamatan, maka terpaksa ia pun melayani gejolak darah Buntal yang masih muda. Sejenak kemudian Buntal telah mulai menyerang. Seperti yang diduga oleh Ki Dipanala, maka geraknya mantap penuh tenaga, ia adalah murid perguruan Jati Aking dan sudah barang tentu. Buntal masih mendapat beberapa unsur tata gerak dari perguruan Kiai Sarpasrana yang dapat diluluhkan dengan ilmunya yang diterima dari Jati Aking. Dengan demikian, di dalam perkelahian berikutnya, Ki Dipanala melihat bahwa Buntal adalah anak muda yang memiliki bekal yang cukup. Raden Juwiring yang meluluhkan ilmu dari perguruan Jati banyak untuk terjun di dalam gelanggang keprajuritan seperti Aking dengan ilmu yang diwarisinya dari ayahandanya, seorang senapati yang tidak banyak tandingnya di Surakarta. Tetapi pada saat itu Ki Dipanala tidak berdiri seorang diri. Ia berkelahi bersama seorang kawannya.
seorang yang lebih muda sedikit dari Kidipanala. Namun yang ternyata bukan sekedar seorang pengikut yang berlindung di balik punggung. Ketika perkelahian itu meningkat semakin seru, terasa oleh Buntal bahwa kedua lawannya adalah lawan yang berat. Kedua orang itu tidak seringan keempat orang yang diceritakan oleh Arum, menyelidiki dan mencari keterangan tentang Jatisari, namun yang kemudian hilang dibawa oleh Sura selain yang terbunuh. Kedua orang itu memiliki kemampuan bertempur berpasangan sehingga terasa oleh Buntal bahwa ia mendapat lawan yang cukup tangguh. Setiap kali Buntal memusatkan serangannya kepada salah seorang dari mereka, maka setiap kali yang lain dengan garangnya menyerang dari arah yang lain. Bukan sekedar serangan yang dapat mengganggu pemusatan perhatian dan serangannya sendiri, tetapi serangan itu benar-benar berbahaya baginya. Ketika Buntal dengan sepenuh tenaganya menyerang Kidipanala dan mencoba melumpuhkannya, maka kawan Kidipanala itu pun menyerangnya seperti air banjir menghantam tanggul. Ternyata bahwa sebelum ia berhasil menyentuh Kidipanala, terasa pundaknya menjadi nyeri. Kawan Kidipanala justru telah berhasil memukul pundaknya itu dengan ujung jari-jarinya yang merapat. Buntal terkejut bukan buatan. Pukulan itu benar-benar pukulan yang berbahaya. Untunglah bahwa Buntal berhasil memutar tubuhnya searah dengan arah pukulan itu, sehingga pukulan itu tidak meremukkan tulang-tulangnya. Namun selain karena perasaan sakit yang menyengat pundaknya, Buntal pun merasa heran bahwa pukulan itu rasa-rasanya pernah dikenalnya. Pukulan dengan ujung jari yang merapat, dan pukulan justru dengan ujung ibu jari mengarah ke pangkal leher. "Oh, Raden Juwiring," hampir saja Buntal berteriak, ia ingat betul. Pada saat-saat Raden Juwiring telah berada kembali di istananya, tetapi sekali-sekali masih datang ke Jati Aking dan kadang-kadang masih berlatih bersama, ia sering melihat pukulan serupa itu. Pukulan dengan ujung jari yang merapat, dan pukulan dengan ujung ibu jari. Siapakah orang ini? Buntal menjadi berdebar-debar. Dan dengan demikian maka perhatiannya dipusatkannya kepada orang yang belum dikenalnya itu. Seorang yang berpakaian seperti Kidipanala, seperti seorang abdi di rumah para bangsawan di Surakarta. Tetapi semakin lama Buntal menjadi semakin curiga. Orang itu tentu bukan sembarang abdi. Mungkin ia seorang prajurit sandi atau petugas-tugas yang lain. Bahkan kemudian Buntal merasa seakan-akan ia pernah melihat wajah seperti itu. Namun Buntal tidak sempat mengingat-ingat. Serangan kedua tawannya rasa-rasanya menjadi semakin berat. Bahkan kadang-kadang hampir di luar kemampuannya untuk mengelakkan diri. Akhirnya Buntal kehilangan semua pertimbangannya. Ketika sekali lagi tangan kawan Kidipanala itu berhasil menyentuh lambungnya, sehingga perutnya menjadi mual, dan bahkan rasa-rasanya isi perutnya akan tertumpah keluar, maka ia sudah kehilangan pengekangan diri. Ia merasa bahwa kedua lawannya ternyata memiliki kemampuan yang bukan saja dapat mengimbanginya, tetapi justru terasa terlampau berat untuk dilawan. Karena itu maka hampir tanpa sempat berpikir lagi, Buntal telah menarik senjatanya. Ia tidak lagi dapat mempertimbangkan siapakah yang dihadapinya. Dan ia tidak sempat memperhitungkan bahwa ia berniat menangkap Kidipanala dan kawannya itu hidup-hidup dan membawanya menghadap Kiai Sarpasrana. Kedua lawannya terkejut melihat Buntal kini lelah menggenggam senjata. Bahkan keduanya meloncat surut. Kidipanala menjadi sangat tegang. Dengan suara bergetar ia berkata, "Buntal, jangan menjadi wuru. Kau sebaiknya tetap sadar bahwa kita hanya sekedar bergurau. Kenapa kau tiba-tiba sudah menggenggam senjata?" "Aku tidak bergurau. Jika kalian berdua tidak bersedia memenuhi niatku, membawa kalian menghadap Pangeran Mangkubumi atau yang dikuasakannya, maka lebih baik aku membunuh kalian di sini. Bagaimanapun juga aku sudah berbuat sesuatu bagi tanah ini. Aku sudah membantu mengurangi penjilat-penjilat yang selama ini mempersubur kekuasaan orang asing." "Buntal," Kidipanala menjadi cemas, "kau masih sangat muda. Kau belum mempunyai pertimbangan yang baik. Jika kau mau mendengar kata-kataku, pergilah kepada Ki Sarpasrana. Jika kata-katamu didengar, dan Kiai Sarpasrana memerlukan aku, kau tidak usah bertempur apalagi dengan senjata. Biarlah Kiai Sarpasrana menyuruh seorang cantriknya atau kau sendiri datang ke rumahku dan memanggilku. Aku akan datang. Tetapi tidak dalam keadaan seperti sekarang ini. Aku tidak peduli. Jangan mencoba menyelamatkan dirimu dengan muslihat semacam itu." Kidipanala menarik nafas dalam-dalam. Yang dihadapinya adalah seorang anak muda yang darahnya masih terlampau panas. Karena itu,
Maka ia menjadi agak bingung untuk menghindarkan diri dari bentrok senjata dengan anak muda dari Jati Aking. Tetapi Buntal tidak memberinya kesempatan. Dengan sigapnya ia mulai mengayunkan senjata dan siap untuk meloncat menyerang. Tidak ada pilihan lain dari Ki Dipanala dan kawannya kecuali mempertahankan diri. Karena itulah maka keduanya pun kemudian telah mencabut pedang masing-masing. "Buntal, masih ada waktu untuk menyadari segala tindakanmu sekarang ini," berkata Ki Dipanala. "Aku sadar sepenuhnya. Aku harus menangkapmu, hidup atau mati." Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti sepenuhnya betapa darah muda di dalam tubuh Buntal yang dibakar oleh gairah perjuangannya itu sedang menggelegak. Namun dengan demikian ia menjadi semakin cemas bahwa akan datang saatnya ia harus mempertaruhkan nyawanya melawan anak muda yang baik itu. Namun sebelum Ki Dipanala menyahut, kawannya sudah mendahuluinya, "Apa boleh bual? Aku dan Ki Dipanala pun pernah belajar bermain senjata. Carangkah kami berdua masih sempat berusaha menyelamatkan diri?" Buntal tidak menunggu kalimat itu selesai. Tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang dengan garangnya. Ujung pedangnya mematuk seperti ujung paruh seekor burung Garuda yang menukik dari udara, menyambar dada kawan Ki Dipanala. Tetapi kawan Ki Dipanala itu benar-benar tangkas. Dengan sigapnya ia meloncat ke samping. Bukan saja menghindari serangan Buntal, tetapi ia masih sempal menyerang anak muda itu. Dengan sekuat tenaganya ia memukul senjata Buntal. Buntal sama sekali tidak menduganya bahwa lawannya mampu berbuat secepat itu, sehingga karena itu, ia tidak siap menghadapinya. Ternyata pedangnya telah bergetar dan telapak tangannya bagaikan disengat oleh ujung senjata itu, sehingga senjata itu terlepas dari tangannya. Hanya karena Buntal telah terlatih dengan baik, maka dengan gerak naluriah ia masih sempat memungut pedangnya dan meloncat menjauhi lawannya. Ternyata lawannya tidak mengejarnya. Ki Dipanala pun tidak segera menyerangnya. Tetapi keduanya termangu-mangu untuk beberapa saat memandang Buntal yang memperbaiki kesalahan. Namun dalam pada itu, Buntal yang merasa tangannya masih pedih mencoba menilai keadaan. Lawannya benar-benar bukan orang kebanyakan. Semula ia mengira bahwa lawannya tidak akan lebih baik dari Ki Dipanala. Namun ternyata kawan Ki Dipanala itu memiliki kemampuan yang tinggi. Meskipun demikian semuanya sudah terlanjur dimulai. Buntal adalah seorang anak muda yang keras hati sehingga karena itu maka ia tidak berniat untuk menarik diri dari perkelahian itu. Sejenak ia mencoba menilai keadaan. Dicobanya menggenggam pedangnya erat-erat meskipun tangannya masih nyeri sambil menggeretakkan giginya Buntal pun melangkah maju. Pedang yang sudah berada di tangannya lagi itu pun diacukannya. Tetapi ia tidak berani lagi bertindak dengan tergesa-gesa agar pedangnya tidak lagi terloncat dari tangannya. Kedua lawannya bergeser selangkah. Namun dalam pada itu, Ki Dipanala masih sempat berkata, "Buntal, apakah kau masih akan melanjutkan perkelahian yang tidak akan ada artinya apa-apa ini?" Persetan, Buntal benar-benar telah dibelit oleh perasaannya yang meluap-luap. Karena itu, ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali bertempur, adalah sudah wajar, jika di dalam perkelahian, akan jatuh korban, katanya lebih lanjut, dan kita akan bertempur terus. Jika aku tidak berhasil membawa Ki Dipanala dan kawanmu itu, maka biarlah mayatku terkapar di sini. Ah, jangan berbicara tentang sesuatu yang mengerikan Buntal. Masih banyak jalan yang dapat ditempuh. Tetapi Buntal tidak menghiraukan. Kali ini ia meloncat menyerang Ki Dipanala. Namun Ki Dipanala sudah siap menghadapi keadaan itu, sehingga ia masih sempat mengelak. Tetapi Ki Dipanala tidak setangkas kawannya. Buntal masih sempat berputar dan mengayunkan pedangnya mendatar. Tetapi Ki Dipanala berhasil menangkis serangan itu meskipun ia harus berloncatan surut. Buntal tidak ingin melepaskan lawannya. Ia ingin mengurangi kekuatan lawannya. Meskipun semula tidak terlintas sama sekali niatnya untuk membunuh, apalagi Ki Dipanala, namun dalam keadaan yang kalut itu, ia tidak dapat mengingat lagi untuk mengekang dirinya. Bahkan meskipun ia sudah mengerahkan tenaganya, ia masih belum dapat berbuat banyak terhadap kedua lawannya itu. Ternyata bahwa kemampuan Buntal memang lebih tinggi dari Ki Dipanala. Namun Ki Dipanala yang memiliki pengalaman jauh lebih banyak, masih sempat mencari kesempatan untuk membebaskan diri dari serangan Buntal yang datang bagaikan banjir bandang. Tetapi dalam pada itu, kawan Ki Dipanala tidak membiarkannya berada dalam kesulitan.
Dengan tangkasnya ia meloncat mendekatinya dan menolongnya. Dengan serangan mendatar, kawan Ki Dipanala itu telah memotong serangan Buntal dan memaksanya untuk menghadapinya. Bersambung ke jilid 38. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.